Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu. Pada Minggu Prapaskah pertama, hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, aku akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang berusaha untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh ke dalam godaan iblis. Tetapi tidak sedikit juga yang membiarkan dirinya jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam godaan, jatuh ke dalam coba-coba, jatuh ke dalam jalan pintas. Setiap hari, saudari-saudara, kita mengalami macam-macam godaan. Tidak peduli siapapun dia. Mau orang miskin ataupun orang kaya, mau dia rakyat jelata ataupun pejabat, mau dia itu umat awam ataupun biarawan-biarawati. Apalagi saudari-saudara dalam masa puasa seperti saat ini, banyak saja godaan yang muncul. Yang jelas, saudari-saudara, kita perlu sadar bahwa iblis atau setan itu akan memanfaatkan situasi kelemahan manusia terhadap hal-hal duniawi tentu saja untuk memperdayainya, untuk menjatuhkannya. Di mana ada kesempatan dan peluang, di situ iblis akan mempengaruhi manusia untuk mengambil kesempatan itu. Maka waspadalah, begitu kata iklan. Kejahatan ada di mana-mana. Itu juga berarti kuasa jahat ada di mana-mana.
dia ada di sekitar Anda. Di mana ada peluang didukung oleh kemauan, maka kejahatan pasti terjadi. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang godaan, berbicara tentang pencobaan. Kelihatannya saudari-saudara, godaan dan pencobaan yang dialami Yesus itu seakan jauh dari pengalaman kita, pengalaman konkret kita manusia. Kita tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah batu menjadi roti. Kecuali barangkali tukang sulap, itu pun cuma sulap. Tidak ada orang yang juga menawarkan kepada kita kekuasaan atas seluruh dunia. Lalu kita juga tidak mungkin menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini jago. Kecuali kalau ada orang yang sedang stres, depresi, lalu mencari gedung tinggi untuk bunuh diri dengan menjatuhkan diri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa relevansi kisah Injil hari ini untuk kita? Yang pertama, saudari-saudara, dari godaan pertama, setan menantang Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, untuk menunjukkan bahwa dia sungguh putra Allah. Godaan ini seringkali terjadi di antara orang beragama, saudari-saudara. Orang-orang beragama beranggapan bahwa agama itu memberi kekuatan supernatural untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak heran kalau sudah taat beragama, merasa minta apapun sama Tuhan, pasti dikabulkan. Sehingga terkadang justru memaksa Tuhan dalam doa untuk harus mengabulkan permohonan ini, permohonan itu, dan sebagainya. Mereka bukan lagi membiarkan kehendak Allah yang terjadi, tetapi kehendak sendiri. Maka waspada, supaya jangan jatuh dalam godaan yang pertama ini. Saudari-saudara, dalam godaan yang kedua, Yesus diajak untuk bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan kuasa kejahatan untuk menguasai dunia. Godaan ini, saudari-saudara, mengandung implikasi bahwa tujuan menghalalkan cara. Ini sering terjadi dalam kehidupan konkret kita, dalam usaha untuk mencapai tujuan yang kelihatannya baik. Orang menggunakan segala macam cara, termasuk cara-cara yang tidak halal. Seorang calon menyogok supaya bisa diangkat menjadi seorang pegawai, katakanlah begitu. Seorang politikus membeli suara pemilih untuk bisa menang pemilu. Seorang pelajar mencontek supaya bisa lulus ujian. Seorang mahasiswa misalnya melakukan kegiatan plagiat untuk bisa lulus skripsi. Untuk segera mendapat jawaban atas permasalahan yang sedang dialami, orang cepat-cepat pergi kepada orang pintar dan sebagainya. Banyak contoh lain, saudara-saudari, yang bisa kita temukan atau bahkan bisa kita alami sendiri. Dalam godaan yang ketiga, saudari-saudara, Yesus diajak untuk berakrobatik, hanya untuk menunjukkan bahwa dia putra Allah. Kalau benar dia putra Allah, Allah pasti akan menyelamatkannya. Yesus melawan godaan ini, saudara-saudari, karena ia tidak mengabaikan hal-hal yang normal dalam hidup. Orang yang jatuh dari tempat tinggi pasti akan terluka, atau bahkan bisa mati. Tidak ada hal yang ajaib. Kita pun, saudari-saudara, seringkali jatuh dalam godaan seperti ini kalau kita berpikir bahwa kita harus lebih baik dari orang lain hanya karena kita merasa
lebih rajin ke gereja, lebih rajin berdoa, lebih saleh, meskipun kita tidak bekerja misalnya. Allah tidak mengabaikan hukum-hukum yang normal. Orang yang bekerja keras akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang banyak. Yang tidak bekerja ya tidak mendapat apa-apa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada. Godaan-godaan yang dialami Yesus mengajar kita untuk tidak pernah menggunakan jalan pintas dalam usaha mencapai sesuatu. Injil menyatakan kepada kita, saudari-saudara, bahwa hal yang terpenting dalam masa puasa ini adalah berpihak kepada Kristus dan setia kepada kehendak Allah. Kalau dalam pengalaman ada banyak orang yang demi barang duniawi, demi status dan jabatan, dengan menggadaikan imannya, Yesus justru memberi kita teladan untuk setia kepada Allah. Itu dapat mengatasi keinginan atau godaan untuk barang-barang duniawi. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, kuncinya sebetulnya untuk mengatasi godaan, orang harus melihat, orang harus berpikir, orang harus mempertimbangkan apa kehendak Tuhan, apa kata Tuhan. Ingat saudari-saudara, bahkan setan pun menggunakan ayat kitab suci untuk berusaha menjatuhkan orang lain, menjatuhkan manusia. Tetapi Yesus, kita dengar saudara-saudari hari ini, memberi kita semacam pedoman, semacam teladan. Ingat apa firman Tuhan. Ingat apa kehendak Allah. Makin sering kita membaca kitab suci, makin sering kita mendengarkan sabda Allah, makin kita tahu apa kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus lolos dari segala macam godaan karena dia berpegang pada Allah dan tidak akan pernah mencobai Allah. Lalu dikatakan dalam bagian akhir Injil tadi, saudari-saudara, bahwa sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Artinya, saudari-saudara, sekali Anda lolos dari godaan, puji Tuhan, bersyukurlah. Tetapi jangan pernah kemudian lalu menjadi gegabah. Setan selalu mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan kita, untuk memperdayai kita. Seringkali saya katakan saudari-saudara, setan itu tidak mengenal tanggal merah, tidak mengenal kata libur, tidak mengenal istirahat. Setan itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan, 365 hari dalam setahun. Artinya setan bekerja sepanjang waktu. Maka kita juga harus memiliki kewaspadaan sepanjang waktu. Jangan terlena, jangan gegabah. Ingat selalu apa firman dan kehendak Tuhan, niscaya kita akan selamat. Kita akan bebas, kita akan menang atas segala macam godaan. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa, atas penyertaan-Mu melalui firman-Mu yang meneguhkan dan mengingatkan kami selalu. Firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita dan pedoman bagi perjalanan hidup kami. Melalui firman-Mu hari ini, saudari, ya Allah yang penuh kasih, kami belajar dari Tuhan kami Yesus Kristus untuk senantiasa jeli
dan tidak mudah jatuh oleh macam-macam godaan yang menyilaukan mata. Semoga kami senantiasa belajar membaca firman, mendengarkan sabdamu, sehingga kami mempunyai cukup kekuatan dan bekal untuk melawan kuasa setan yang bekerja sepanjang waktu. Tuhan, ingatlah dengan penuh kasih akan dua negara yang saat ini sedang berperang, Rusia dan Ukraina. Semoga Engkau menggerakkan hati para pemimpin dunia, khususnya pemimpin kedua negara yang sedang berperang ini. Semoga mereka mau duduk bersama menemukan jalan damai, menemukan kesepakatan-kesepakatan yang menjauhkan semakin banyak korban di antara rakyat yang tidak bersalah. Semoga perang bisa diakhiri dan damai boleh senantiasa melingkupi setiap negara, setiap warga yang ingin hidup bebas, yang ingin hidup di dalam damai sejahtera. Untuk mereka yang meninggal karena peperangan, Tuhan, semoga Engkau menyambut mereka, Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Untuk mereka yang sedang terluka, yang cacat, semoga Engkau tetap teguhkan mereka dalam iman, harapan, dan kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.